Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini adalah terkait publikasi pengumuman PMI Manufaktur Indonesia dari SMI yang diberitakan oleh banyak media dan kita juga bisa masuk ke kanalnya PMI ya. Ini saya bacakan yang dari CNBC. Jadi tiap berita menyoroti sisi-sisi dari publikasi tersebut yang rutin tiap bulan. Nah ini judulnya PMI Manufaktur RI kontraksi terburuk 9 bulan. Perusahaan mulai PHK. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia tanggal 4 Mei jam 8.10 pagi. Ini ada gambar ilustrasi pabrik mobil di Jakarta. Nah beritanya begini. Aktivitas manufaktur Indonesia semakin tergerus dengan perang hingga mengalami kontraksi. Data Forecasting Managers Index, singkatannya PMI ya, jadi itu Forecasting Manager Index yang dirilis S&P Global hari ini, Senin 4 Mei 2026 menunjukkan PMI Indonesia berada 49,1 pada April 2026. Angka ini adalah yang terendah sejak Juli 2026 atau 9 bulan terakhir. Angka ini sekaligus menandai kontraksi pertama sejak Juli 2025 setelah 8 bulan ekspansi. Nah, pengertian kontraksi dan ekspansi ini dijelaskan di sini. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50 maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi. Nah, saya beri tambahan keterangan ya. Jadi PMI itu memberikan indikator angka yang ditampilkan tiap bulan atas ya berapa ya 60 apa 70 negara, salah satunya Indonesia. Nah, data tersebut PMI itu adalah survei mereka. Kalau kasus Indonesia dari 400 perusahaan manufaktur ya yang menjawab, biasanya manajer tertentu menurut keterangannya itu 400. Nah, jadi 50 itu tentu banyak pertanyaannya sehingga nanti ada penjelasan beberapa detail di PMI itu dan disoroti oleh media. Nah, dalam konteks agregat keseluruhannya di 400 ini jika ditotal itu jawaban yang menyatakan lebih baik dengan lebih buruk sama, itu nilainya jadi 50 ya. Jadi karena selisihnya sama itu. Nah, kalau misalnya 51 berarti ada sedikit yang menjawab lebih baik. Kalau ini 49 ada beberapa orang yang mungkin sekitar 5 orang yang menjawab lebih buruk gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, ini ada gambar dari bulan Januari 2024 yang merah-merah itu ketika nilainya di bawah 50, kontraksi. Nah, kalau yang hijau itu yang di atas ya. Jadi ini yang agak salah ini yang 49,1 terakhir ini harusnya merah. Ya, yang lain ini benar gambarnya. Jadi ini buat pemirsa melihat grafik ini, tapi khusus yang terakhir dia belum kasih tanda merahnya, sama merah di bawah 50. Nah, saya bacakan lagi. S&P menjelaskan PMI mengalami kontraksi. Nah, ini beberapa hasil dari survei. Jadi survei ya, ini bukan S&P yang melakukan penilaian, tapi responden S&P. Yang itu adalah dari pelaku industri manufaktur yang sudah terpilih. Jadi dia udah rutin itu. Dan PMI dari S&P ini salah satu indikator yang sangat dipercaya bahkan oleh pemerintah sendiri. Ingat, pemerintah beberapa bulan terakhir membanggakan PMI yang masih ekspansif kan. Nah, kita belum dengar komentar setelah kontraksi ini. Nah, kata S&P, ini S&P yang global ya. Jadi S&P ini banyak ininya. S&P ini yang menulis rating dan ini S&P yang membuat indikator PMI ya. Ini kata dia penurunan kondisi sektor manufaktur Indonesia pada awal kuartal kedua, jadi April, karena sejumlah faktor. Nah, tadi disebut nih, perusahaan mencatat kontraksi yang cukup kuat dalam volume produksi. Jadi volume produksi menurun, jadi produksi yang menurun sebagai salah satu komponen penilaian PMI. Ini adalah koreksi yang paling tajam dalam hampir 1 tahun. Meskipun terjadi sedikit kenaikan pada pesanan baru. Nah, pesanan baru komponen lain, jadi ada item-itemnya. Itu sebetulnya
terjadi kenaikan, tapi produksinya sendiri itu menurun. Kontraksi ini didorong oleh penurunan berkelanjutan dalam volume produksi. Penurunan tersebut terjadi selama 2 bulan berturut-turut dengan laju penurunan semakin cepat dibanding Maret dan menjadi yang tercepat pada Mei tahun lalu. Sebetulnya bulan kemarin sudah turun tapi terkompensasi oleh komponen-komponen lain dari PMI. Nah, bulan ini tetap turun, mungkin komponen lain juga turun. Nah, itu disebut perusahaan yang menyebut kenaikan bahan baku, kekurangan pasokan, dan melemahnya daya beli pelanggan sebagai faktor utama di balik penurunan ini. Saya ulangi sekali lagi, perusahaan adalah respondennya ya. Di sisi yang lebih positif, produsen di Indonesia melaporkan. Jadi berita ini benar ya. Jadi S&P ini adalah mengolah surveinya. Sedikit peningkatan dalam pesanan baru. Tadi sudah dibilang, pesanan barunya sebenarnya sedikit meningkat. Meskipun hal ini sebagian disebabkan oleh pemesanan lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan gangguan pasokan di masa depan. Nah, itu sebabnya meskipun pesanan baru sedikit meningkat, perusahaan tetap menurunkan produksinya karena melihat pesanan ini adalah bagian dari sekedar untuk mengantisipasi pasokan di bulan-bulan mendatang. Data menunjukkan bahwa peningkatan ini terutama berasal dari pasar domestik, jadi bukan ekspor ya. Sementara pesanan ekspor baru justru mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, ini penting betul digarisbawahi ya, karena data ini untuk ke depan gitu. Karena ini adalah jawaban dari perusahaan. Sementara tadi kalau misalnya angka ekspor impor yang sudah berlalu kan angka yang sudah terjadi. Nah, tekanan biaya meningkat selama bulan tersebut dengan tingkat inflasi biaya input mencapai level tertinggi dalam tepat 4 tahun. Jadi dari sisi produsen inflasinya sudah tinggi. Nah, yang kita biasa dengar pengumuman sampai kemarin, pengumumannya hari ini itu adalah inflasi harga konsumen. Ya. Tidak selalu seketika ya, karena biasanya indeks harga produsen itu sudah naik, bisa jadi produsen belum menggeser harganya ke konsumen. Tapi kan berikutnya nanti tetap akan geser. Jadi ini yang diinformasikan ini adalah harga yang dihadapi oleh produsen terhadap bahan baku, terhadap macam-macam, ya dia belum nih mengirim ke konsumen. Jadi harga yang dihadapi produsen sudah naik. Perusahaan merespon kenaikan biaya ini dengan menaikkan harga jual pada awal kuartal kedua. Sudah nih, dengan tingkat kenaikan terbesar sejak Oktober 2023. Jadi sudah menaikkan ini, tapi kelihatannya kenaikan harga lebih tinggi daripada dia naikin harga ke konsumen. Produsen juga sedikit menurunkan aktivitas pembelian seiring melemahnya kebutuhan produksi. Menarik ini ya, padahal tadi pesanan baru sedikit meningkat. Berarti ini kan soal pandangan ke bulan-bulan berikutnya, tidak hanya April atas Mei ya. Pada yang sama stok barang jadi meningkat karena produsen menyimpan barang yang belum terjual. Sektor manufaktur Indonesia mulai merasakan tekanan inflasi yang semakin intens di tengah perang di Timur Tengah. Perusahaan mencatat kontraksi produksi yang cukup kuat pada April. Tutur Usamah Bati, ekonom di S&P, mengomentari hasil survei mereka sendiri ya. Nah, dikutip dari website resmi. Jadi silakan pemirsa kalau berminat masuk ke S&P, biasanya pengumuman ini kira-kira 2 halaman ya, tapi padat banget. Lalu ada juga kutipan dari ekonomnya, nanti juga bisa dicari pendapat ekonom si S&P tersebut. Nah, jadi ini betul-betul harus diwaspadai nih ya, bahwa ini April loh ya, jadi sudah seperti ini nggak tahu ke depannya ini. Jadi sebagai respon pengurusan ini saya ulangi lagi ya, mengurangi tenaga kerja dan aktivitas pembelian selama bulan tersebut. April nih, biasanya surveinya di pertengahan tanggal 20-an, diumumkan awal bulan berikutnya. Sinyal positifnya adalah adanya, jadi tidak semua negatif masih bulan April ini, dikatakan oleh Usamah, ekonom tadi. Sinyal positifnya adalah adanya sedikit peningkatan pesan baru. Tadi sudah ada di berita, tapi ini dikomentari Usamah, di garis bawahi. Namun bukti survei menunjukkan bahwa hal ini seringkali disebabkan oleh pelanggan yang melakukan pembelian lebih awal untuk mengantisipasi gangguan lebih lanjut akibat konflik, imbuh Usamah. Jadi rupanya berita di atas tadi mengutip tafsiran dari ekonom Usamah ini ya, ekonom S&P. Jadi kita bisa saja baca surveinya saja tanpa harus ngikut kesimpulannya Usamah. Jadi ada beberapa data yang disajikan kalau Anda masuk ke lamannya S&P ya.
Dia menambahkan, Usama maksudnya, optimisme menurun ke level terendah dalam 5 bulan di tengah kepastian mengenai lamanya perang. Jadi juga digarisbawahi di survei itu bahwa optimisme ke depannya menurun. Data menunjukkan bahwa perang di Timur Tengah memberi tekanan terhadap harga dan pasokan, bahkan kenaikan beban biaya dan seterusnya ya. Perusahaan juga mencatat penurunan kepercayaan pada bulan tersebut dengan optimisme turun ke level terendah dalam 5 bulan. Jadi ini banyak info ya. Harga pasokan paling tertinggi sejak kapan, produksi terendah sejak kapan, dan seterusnya. Lalu subjudul berikutnya adalah perusahaan kurangi tenaga kerja. Perusahaan mencatat bahwa keterlambatan pengiriman dan kekurangan material akibat perang membebani kinerja pemasok selama April. Akibatnya waktu pengiriman pemasok memanjang secara signifikan dan telah terjadi selama 7 bulan berturut-turut. Nah, berikutnya ini pokoknya beberapa keterangan komponen, subkomponen dari survei tersebut. Jadi kita bisa membayangkan mengapa totalnya menjadi kontraksi meski masih tipis ya 49,1. Sejalan dengan kebutuhan produksi juga, nah ini produsen menurunkan tingkat tenaga kerja. Jadi laju pengurangan tenaga kerja sih masih moderat bulan April ini, namun merupakan yang paling tajam dalam 10 bulan. Jadi kita masih menunggu nih Mei Juni bisa saja ini berlanjut. Pada saat yang sama, tanda-tanda meredanya tekanan kapasitas terlihat jelas dengan perusahaan kembali mencatat penurunan backlog pekerjaan. Ke depan, produsen di Indonesia tetap optimis bahwa volume produksi akan meningkat dalam 12 bulan mendatang. Jadi kalau lebih menengah, ini produsen yang menjadi responden ini masih optimis. Namun percayaan itu melemah gitu loh, kurang lebih. Nah, ini ada bagus dari ini jurnalis CNBC melakukan ringkasan ini. Aspek, kondisi, keterangan, dampak. Nih, aspek PMI manufaktur kondisinya 49,1. Itu kontraksi terendah sejak Juni 2025, mengakhiri ekspansi 8 bulan. 8 bulan sebelumnya terus ekspansi ya, di atas 50. Tadi ada gambar di atas. Nah, produksi kontraksi kuat. Jadi ini produksi dikuranginya cukup signifikan. Nah, ini tercepat sejak Mei 2025 turun 2 bulan beruntun. Jadi ini Mei dulu turunnya drastis, ini turunnya signifikan, ini lebih signifikan. Jadi selama setahun ini, hampir setahun, ini penurunan untuk 1 bulan yang lebih tajam ya. Dan tetapi perlu diketahui sebetulnya bulan kemarin juga sudah turun. Jadi ini kan tidak ada low base effect ya. Maretnya juga sudah sedikit turun. Nah, lalu pesanan baru, nah ini menarik, sedikit meningkat kalau mau optimismenya di sini ya. Tetapi menurut tafsiran dari ekonom S&P sendiri itu lebih karena pembelian awal, bukan karena kebutuhan keyakinan akan penjualan dan seterusnya ya. Pesanan ekspor turun signifikan. Ini menarik kan? Karena data yang diumumkan tentang ekspor baru saja ini Maret kita masih surplus. Tapi penting ini bahwa sebetulnya ekspor manufaktur itu turun akan di April. Tetapi juga tidak semata-mata karena masalah di perusahaan kita, tetapi permintaan global memang melemah. Lalu di sini disebut juga inflasi biaya. Ini tertinggi sejak April 2022. Nah, dipicu bahan baku mahal dan langka. Ini penting ya. Inflasi yang dihadapi produsen sudah jauh lebih besar dari yang dihadapi konsumen. Nah, harga jual jadinya naik tajam. Nah, tercepat sejak Oktober 2023. Ini sudah mulai digeser oleh produsen manufaktur ini kepada pembelinya. Aktivitas pembelian menurun seiring turunnya kebutuhan produksi. Persediaan bahan baku menurun, hanya dipakai untuk menjaga produksi. Ini kan keterangannya gitu. Stok barang jadi meningkat, barang belum terserap pasar. Tafsirannya ya, keterangan dampak dari kondisi 1 dan 2 ini. Tenaga kerja dikurangi, penurunan terbesar dalam 10 tahun. Rantai pasok supply chain ya terganggu, waktu pengiriman molor 7 bulan beruntun. Rantai pasok baik untuk bahan maupun untuk barang yang yang dikirim ya. Kepercayaan bisnis menurun. Jadi optimis masih, tapi juga saya ingatkan lagi pengusaha masih optimis, tapi optimisnya menurun. Kurang lebih begitu beritanya. Nah, kita simpulkan secara umum, jangan sampai nanti karena beberapa bulan ini salah satu narasi positif dari
pemerintah, beberapa menteri, itu karena kita baik-baik saja. From manufacturing index ini, maaf ini kalau bukan from, ini forecasting manager index manufaktur kita dari S&P ekspansif. Ini saya gambar lagi nih ya. Saya perlihatkan lagi gambarnya. Nah, nanti ketika turun begini jangan mohon maaf nih, jangan ngeles ya. Kalau memang sudah kemarin membanggakan, sama dengan kasus harga saham ketika mencapai 9.140, wah ini adalah tertinggi sepanjang masa, mau go to the moon apa fly to the moon ya. Tapi ketika dia turun drastis, penjelasannya jadi beda, itu masih gini-gini. Nah ini nanti kita juga khawatir ini S&P tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Repot juga kita nih kalau kayak caranya kayak gitu pemerintah membuat narasi. Harus diakui ini S&P ini ya, kan apel dengan apel. Kalau dulu memuji survei dia, ya bagaimana dengan survei yang bulan April ini. Nah ini kan, dan jangan lupa ini tiap bulan ya, tapi juga ada kelemahannya. Ini lebih perspektif jangka pendek pengusaha terhadap kondisi perusahaan manufaktur. Meskipun tadi ada soal optimisme sampai 12 bulan mendatang, tapi secara umum survei ini lebih untuk mencari tahu pendapat si produsen, bagaimana kondisi bulan ini dibandingkan bulan lalu dalam hal produksi, dalam pesanan barang, penggunaan tenaga kerja, kecepatan pengiriman, banyak aspek. Silakan masuk ke sana, mungkin ada 12-an. Nah, tetap jadi, dan 400 respondennya ya. Jadi ini adalah cerminan dari jawaban perusahaan industri manufaktur di Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan buat kita para pemirsa, kita sempat membaca berita-berita ini, atau syukur bisa masuk ke laman S&P-nya langsung. Sudah ada bahasa Indonesianya juga di situ, dan kita mulai mencoba memahami apa yang tengah terjadi pada ekonomi Indonesia saat ini. Salah satunya adalah industri. Nanti biar kita juga membaca berita-berita lain yang mencoba memverifikasi tanda petik apakah S&P ini surveinya cukup sesuai fakta, atau malah ini nanti dituduh wah ini S&P mau merendahkan kita. Nanti saya yang baca ini agen Soros, kan jadi lucu juga. Kemarin yang diangkat-angkat oleh beberapa menteri itu ya data ini, tapi bulan sebelum ya, karena 8 bulan kita ekspansi. Jadi kita tidak bisa sebetulnya ketika sesuatu itu buruk lalu kita tidak akui, ketika itu menyatakan baik tentang kita glorifikasi. Nanti jangan sampai kita menjadi orang yang buruk rupa, cermin dibelah. Tapi juga kita tidak perlu juga sampai wah jelek, ini belum jelek banget, 49,1 ya. Tapi ini sudah sinyal, ini kondisi-kondisi yang jarang terjadi untuk manufaktur ini. Kalau kita gambar tahun-tahun yang lebih lama, rata-rata hijau ya, yang merah ini sedikit. Jadi mudah-mudahan pemerintah ini lebih serius lagi bahwa keadaan sebetulnya sudah jelas tidak baik-baik saja. Kita belum krisis, tetapi beberapa indikator menunjukkan kita sedang mulai sakit atau sudah lama sakit selama setahun atau setengah tahun terakhir, dan sakit ini bisa memburuk kalau tidak dimitigasi, diantisipasi, diobati, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini berguna buat para pemirsa.